Pertanyaan yang besar dan keputusan yang sulit. Kemana arah yang harus aku tempuh? Sudah mulai terasa, gelap kisah cinta segitiga yang aku sedang jalani sudah tercium bau kehancuran. Seperti apa nantinya? Aku hadapi dengan sikap sebagai seorang lelaki yang jantan yang siap menerima keputusan yang sulit. Tepat pukul 17.15, berada aku di rumah sakit. Saat ku buka pintu kamar, di mana sisa ibu mertua dirawat bersama anakku. Aku tidak melihat sisa ibu mertua tidak ada di tempat. Tetapi ada seorang wanita berkerudung putih sedang menggendong anakku. Yang aku lihat dari kejauhan mereka sangat akrab sekali. Melontarkan canda pada anakku. Pikirku, mungkin dia suster yang sedang melakukan kontrol. Ku hampiri dan menyapanya. Sore suster, istri saya ada di mana? Kok tidak ada di sini? Apa sedang di ruangan lain? Tanyaku. Istri yang mana ya pak? Balik bertanya dan memalingkan wajah. Si kerudung putih itu ternyata istriku. Ya, istriku yang sah. Sok dan kagetnya seperti dilempar bom molotov. Mami, kamu sedang apa di sini? Istriku di mana? Maksudku ibu kamu di mana? Ibu apa istri pak? Sejak kapan kamu panggil ibu istri kamu? Sejak kapan kamu nikah sama ibu? Kok gak ada? Gak ada acara di rumah kalau kamu sudah nikah sama ibuku. Terus yang di depan kamu ini siapa? Istri? Suster? Dokter? Ya mungkin aku memang pantas dipanggil suster atau apalah terserah kamu. Asisten rumah tangga, sesuka kamu, mau panggil aku apa. Aku memang layak dipanggil seperti itu. Toh nantinya di rumah aku akan mengurus anak kamu hasil hubungan yang gila sama ibu aku. Kamu tahu mereka ada di sini. Kenapa kamu tidak ajak ayah juga orang tuaku ke sini? Kenapa kamu tidak bongkar semuanya agar kamu puas lihat aku kesakitan? Apa? Kesakitan? Kamu sakit apa? Sakit siapa? Aku apa kamu yang lebih sakit? Bayangkan, 2 tahun lebih kamu selingkuh sama ibu. Apa menurut kamu itu tidak sakit? Mungkin tidak hanya aku yang sakit. Ayah juga orang tua kamu akan kesakitan seperti aku. Kamu tuh jadi laki-laki jangan mau menang sendiri. Mentang-mentang kamu kepala rumah tangga bisa A dan B dan C dan Z sesuka kamu. Apakah itu kamu memperlakukan seorang wanita atau istri? Sekarang kamu urus administrasinya. Kita bawa pulang anak ini. Kasihan sendiri di rumah sakit. Ibunya gak tahu kemana. Mungkin ibu tahu kalau aku kesini jadi dia langsung kabur. Daripada debat di sini kita selesaikan di rumah saja debatnya di atas ranjang. Jawabku, tarik napas dalam-dalam. Lebih baik aku turuti keinginannya. Tidak akan selesai jika aku teruskan debatnya. Lebih baik aku pergi mengurus administrasi sembari berjalan menuju loket. Aku coba hubungi si sayang ibu mertua. Dan dia menjawabnya. Halo? Kamu di mana? Kok bisa sih istriku ada di ruangan kamu? Kenapa kamu tinggalin anak kita sendirian? Tanya aku pada ibu mertua. Aku sedang perjalanan ke apartemen. Aku juga kaget kenapa istri kamu tahu semua ini. Aku tadi lihat istri kamu dari jendela kamar. Langsung bergegas pergi di rumah sakit. Karena yakinku dia menghampiri kamar. Jadi lekasku pergi. Dari mana dia tahu kalau aku ada di rumah sakit? Kenapa jadi rumit begini? Besok kamu harus temui aku di apartemen. Jawabku, oke, besok ketemu di apartemen. Sekarang aku lagi urus administrasi. Istriku ingin bawa pulang anak kita. Mau gak mau, aku harus turuti keinginannya biar cepat selesai, biar gak tambah jadi rumit. Dah, see you. Love you. Setelah mengurus administrasi rumah sakit, ajakku pada istri untuk membawa pulang anakku ke rumah. Kisah dan cerita apa lagi yang akan diperankan oleh istriku saat tiba di rumah nanti. Keluarga besar akan segera kumpul. Dari sayang ibu mertua akan kembali ke rumah yang ceritanya sedang kunjungan ke Eropa. Akan kembali ke rumah sepekan lagi.
Dan hari ini kehadiran keluarga baru seorang anak yang terlahir dari ibu mertuaku sendiri yang sedang digendong oleh istriku. Dalam perjalanan, tanyaku asik mengobrol dalam mobil. Penampilan kamu hari ini beda sekali. Sejak kapan kamu memakai kerudung di mahkotamu? Kamu terlihat sangat anggun dan setelan kerudung putih yang kamu kenakan, aku merasa nyaman dengan penampilan kamu sekarang. Dan rasanya ada yang berbeda dan jauh sangat berbeda dengan kamu yang dulu. Apa karena tingkah suamimu ini kamu jadi berubah? Apa kerudung yang kamu kenakan hanya sebagai hiasan? Sebagai hiasan saja agar orang melihat kamu adalah orang yang taat. Kamu yang dulu pemarah sekarang kulihat kamu menjadi orang yang sabar. Kamu yang sudah tahu aku ini salah, kenapa kamu masih mau memaafkan dan menerima kehadiranku di kehidupan kamu? Menurutku semua ini bukan sebuah tanda tanya besar, tapi ini semua adalah keputusan yang sulit yang aku hadapi saat ini. Aku perhatikan anak kita yang adopsi wajahnya mirip kamu banget, persis banget. Gak kebuang sedikit pun, mulai dari hidung, matanya yang kelihatannya gemit. Sama banget, kamu gak kebuang deh pokoknya, jawab istriku ngelantur. Ya, anak itu memang anakku sendiri, hasil perselingkuhan dengan ibu kandung kamu sendiri, ibu mertua sendiri. Puas kamu? Tanya aku apa, jawab kamu apa? Ya, nyambung banget sih, jawabku sedikit kesal. Istriku jawab, jangan panik dong sayang. Aku hanya bertanya, anak ini mirip kamu banget, kenapa kamu panik? Tapi biasanya jika seorang yang terlihat panik itu berarti orang yang takut atas kesalahan yang diperbuatnya. Kamu tidak usah khawatir. Kesalahan yang kamu perbuat sudah menuntun aku ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi aku sangat berterima kasih sama kamu. Adanya kejadian ini aku jadi ingin lebih memahami batasan-batasan aurat untuk seorang wanita atau istri memperlakukan suaminya harus seperti apa walaupun suamiku ini berselingkuh dengan ibuku sendiri. Aku hanya ingin menjadi seorang istri yang patuh dan taat pada suaminya walaupun itu sakit. Aku tetap memperlakukan adil. Kerudung ini yang kukenakan bukan semata-mata aku yang terlihat sebagai wanita yang taat di hadapan orang banyak. Hijab ini untuk menutup aurat sebagai seorang wanita, dan seorang wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh ada laki-laki yang melihat mahkotaku ini selain suamiku sendiri. Aku berhijab bukan karena aku ingin terlihat cantik. Kukenakan hijab ini bukan berarti aku ingin adalah wanita yang sempurna di hadapan Tuhan. Aku hanya ingin memperbaiki diriku. Aku pun bertanya pada diri sendiri kenapa suamiku berselingkuh. Berarti aku ini seorang istri yang tidak bisa menjaga suaminya dengan baik. Mungkin hanya ini saja yang aku bisa jawab. Yang kamu tadi tanyakan. Jawabku, jika memang itu sudah jalan yang terbaik buat kamu, aku tidak akan marah. Tapi beri aku alasan kenapa kamu masih mempertahankan semua ini. Tidak ada 1 atau 1000 alasan yang perlu aku jelaskan. Kamu masih seorang suami yang masih memiliki istri yang sah, yaitu aku. Entah siapa yang hilaf, ibu atau kamu yang benar-benar hilaf. Jawab istriku. Aku makin penasaran dengan kamu. Ada apa dan kenapa? Semua jawaban kamu membuat aku bingung total 100%. Mungkin 1000%. Secepat ini kamu berubah. Secepat ini kamu bersikap. Sebenarnya apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya aku terus dan berulang-ulang. Aku mau pulang, mengurus dede bayi ini. Singkat, padat, sedikit kecut jawabannya. Ya sudah, pulang kita. Obrolanku dengan istri di perjalanan menuju rumah sangat menarik. Aku ini seperti sedang diberikan ujangan oleh seorang ustazah, tapi aku masih kebingungan dengan sikap dia yang berubah total drastis cepat itu. Tadi pagi masih bermain di ranjang dengan gayanya yang sedikit heboh. Bahkan aku rasakan tadi pagi melebihi permainan ranjang si wanita misterius juga si Seng bertua. Gak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 19.30. Tibaku di rumah, kejutan diberikan sama orang rumah. Semua keluarga besar hadir menyambut kehadiran anakku sebagai keluarga baru. Mulai dari hiasan, balon, tulisan apa yang sangat besar tertempel di dinding rumah. Dan tertulis selamat datang malaikat kecil.
Aku lihat sekeliling ruangan rumah sudah dihiasi dengan pernak-pernik permainan perlengkapan seorang anak kecil. Aku merasa terharu dan heran. Tanyaku pada istri, ini semua pasti ulah kamu? Istriku tidak jawab dan melempar senyum saja. Sepertinya memang dia yang merencanakan semua ini. Oke, itu aja dulu. Ibu mertua teman kencanku bagian 18, mau tahu atau mau seru? Kelanjutannya di Ibu Mertua Teman Kencanku part 19 ditunggu hanya di Mukrai Channel.